Kamu pasti sering mendengar istilah dalam investasi saham, beli di harga murah dan jual di harga yang lebih mahal. Tapi ini adalah istilah yang mudah untuk diucapkan dan sulit untuk diterapkan. Bagaimana caranya kita tahu kalau harga saham tersebut itu murah atau mahal? Nah, disinilah kita perlu paham konsep nilai intrinsik. Dan nilai intrinsik adalah estimasi harga dari sebuah perusahaan berdasarkan fundamentalnya, seperti kualitas dari manajemen, kinerja keuangan, serta prospek pertumbuhan di masa depan. Dengan kata lain, nilai intrinsik adalah harga wajar dari saham perusahaan tersebut. Dan dengan mengetahui nilai intrinsik, kita bisa mendapatkan gambaran apakah saham tersebut under value, over value, ataupun fair value. Caranya cukup mudah, kita membandingkan nilai intrinsik dari saham tersebut dengan nilai harga saham yang diperdagangkan di pasar. Dan biar lebih jelas, kita bisa melihat bagian berikut, di mana garis biru adalah nilai intrinsik dan garis orange adalah market value ataupun harga pasar. Dan tugas kita sebagai investor adalah mencari saham yang nilai intrinsiknya itu meningkat dari waktu ke waktu. Dan ini berbeda dengan harga pasar yang ngikutin sentimen dari investor. Dan yang namanya sentimen ataupun emosi itu berbeda dengan fakta. Kita bisa lihat pada contoh berikut, kalau misalkan garis orange itu ada di bawah garis biru, artinya saham tersebut under value karena diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Sedangkan kalau misalkan garis orange itu ada di atas garis biru, itu artinya harga saham over value dan kita bisa mulai melepas kepemilikan saham tersebut dan mengambil keuntungan. Lalu masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara investor untuk mengetahui nilai intrinsik dari saham tersebut? Karena nilai intrinsik itu tidak kelihatan, berbeda dengan harga pasar yang kelihatan dan bisa kita lihat di dashboard dari MOS, dari iPod, ataupun dari Stockbit. Dan dalam ilmu corporate finance, kita mengenal beberapa cara untuk melakukan valuasi saham dari sebuah perusahaan. Yang pertama adalah sum of the part analysis yang kita pergunakan untuk menghitung valuasi saham dari sebuah konglomerasi yang punya banyak anak perusahaan. Lalu yang kedua adalah dividen diskon model yang bisa kita pergunakan untuk saham-saham yang rutin baikan dividen. Dan yang terakhir, karena pada hari ini kita akan membahas tentang saham teknologi yang aku investasikan di saham Amerika, maka kita akan menggunakan market based valuation dengan membandingkan indikator saham tersebut dengan indikator industrinya. Dan yang namanya saham teknologi itu berkutat pada saham perangkat lunak, perangkat keras, serta yang namanya semikonduktor. Dan udah jelas saham teknologi itu adalah saham yang berasal dari sektor teknologi seperti semikonduktor ataupun perangkat lunak. Dan yang namanya pasar Amerika Serikat itu punya semesta ataupun ekosistem pasar teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia pilihannya itu cuma sedikit, Goto, Buka, ataupun Blibli, cuman ada 3. Sedangkan di pasar saham Amerika itu punya lebih dari 700 pilihan saham teknologi. Dan salah satu cara untuk melakukan valuasi saham teknologi adalah market based valuation, membandingkan harga saham tersebut dengan industrinya ataupun perkiraan tren pertumbuhan di masa depan. Sebagai contoh, yang pertama adalah Broadcom. Ini adalah produsen chip untuk menyambungkan perangkat kita ke internet seperti handphone, laptop, ataupun komputer. Itu pasti pakai chip internet dari Broadcom. Dan aku yakin penggunaan perangkat elektronik ke depannya itu akan lebih masif lagi dan Broadcom harga sahamnya akan semakin meningkat. Kita bisa lihat harga sahamnya sekarang $148 dengan PE ratio 65,18, di mana PE ratio adalah membandingkan price vs earning ataupun pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan forward PE-nya kita bisa lihat 27,08, lebih rendah daripada PE ratio sekarang, yang artinya kita bisa memperkirakan pendapatan dari Broadcom akan meningkat sampai 2 bahkan 3 kali lipat di masa mendatang. Makanya aku pribadi yakin harga saham Broadcom itu akan meningkat bagger bahkan multi bagger. Dan analis sendiri merekomendasikan strong buy dengan perkiraan harga 178 ataupun meningkat 20,59%. Lalu contoh yang kedua adalah Google. Siapa sih yang nggak pakai teknologi Google sekarang? Dan ini kita gunakan sebagai mesin pencarian baik untuk mencari artikel ataupun di YouTube untuk mencari video. Walaupun sekarang sudah ada TikTok, aku yakin YouTube masih punya pangsa pasar yang besar. Dan saat ini harga sahamnya $165 dengan PE ratio 23,74 dan forward PE 20,56. Dan selama forward PE-nya itu lebih rendah daripada PE ratio, artinya earning dari perusahaan itu akan terus meningkat dan tentunya harga saham akan terus meningkat. Makanya analis merekomendasikan untuk beli dengan price target 197
atau naik 18% dari harga saham sekarang. Dan terakhir adalah Zscaler yang memproduksi banyak barang IoT, Internet of Things, untuk membuat rumah pintar dan segala macamnya. Harga sahamnya sekarang $174 dan PE rasionya itu tidak ada karena net income-nya masih minus. Tapi diekspektasikan bahwa pada tahun ini itu akan mendapatkan net income pertamanya dengan forward PE 56,8. Makanya banyak analis merekomendasikan untuk beli dengan price target 223 atau meningkat 28% dibandingkan harganya sekarang. Dan ini adalah salah satu cara untuk melakukan valuasi saham teknologi di mana kita menggunakan market based valuation membandingkan indikator saham tersebut dengan industrinya ataupun ekspektasi di masa depan. Dan kalau kamu tertarik untuk melakukan investasi di saham luar negeri, kita bisa gunakan aplikasi GoTrade. Dan pada kali ini kita akan tunjukkan tutorial beli saham Amerika dengan menggunakan aplikasi GoTrade. Buat kamu yang belum download, link downloadnya udah ada di deskripsi. Lalu kalau kamu sudah download, kita bisa sama-sama buka dan aplikasiku ada di samping sini. Aku punya cash $3,5 dan equity $395 atau sekitar 6 juta. Dan aku punya posisi aktif di Cloudflare, Zscaler, Broadcom, Google, dan C3.ai. Tadi kita udah kasih contoh untuk Zscaler, Broadcom, dan juga Google. Nah, apa sih saham teknologi pilihan kamu? Bisa komentar di bawah dan alasannya kenapa ya. Mungkin menggunakan cara valuasi saham yang tadi kita udah bahas. Dan untuk pertama-tama, supaya kita bisa investasi, maka kita harus lakukan deposit terlebih dahulu. Klik tombol dompet yang ada di kanan bawah. Berikutnya, deposit ke GoTrade, withdraw dari GoTrade, dan aktivitas funding. Dan ada beberapa pertanyaan, apakah uang kita aman? Kita bisa klik dulu, dan aku yakin bahwa uang kita itu relatif aman karena diatur oleh beberapa badan seperti Bapepti, JFX, dan Clearing Berjaka Indonesia. Dan disclaimer dulu, ini bukanlah video endorse, tapi merupakan pengalaman pribadiku. Dan oleh karena itu, buat kalian yang pengen support channel ini, bisa klik tombol subscribe dan juga like videonya untuk sama-sama kita belajar tentang investasi saham di pasar Amerika. Lalu kalau misalkan sudah jelas, kita klik deposit sekarang dan ada beberapa pilihan untuk deposit seperti virtual account dan juga e-wallet. Aku pilih transfer via Bank Mandiri dan aku deposit sebesar 3 juta rupiah. Kursnya 16.081 dan ini lebih mahal dibandingkan aplikasi peluang, tapi yang namanya aplikasi GoTrade itu lebih mudah untuk UI UX-nya itu lebih simple. Jadi mungkin cocok untuk pemula, tapi memang admin dan harganya itu kurang kompetitif. Ada selisih 2% dibandingkan aplikasi peluang. Dan kita bisa gunakan aplikasi peluang ataupun GoTrade itu sama aja. Yang penting kita mulai untuk investasi saham jangka panjang. Gak usah trading karena terbukti banyak trader di luar sana yang juga rungkat. Oke, kita klik review deposit dan pada saat ini kita akan top up di Mandiri Virtual Account 3 juta dan akan menerima $186. Dan kita bisa lihat uang kita udah masuk $189 ke cash kita dan bisa kita investasikan ke saham-saham pilihan Cloudflare, Zscaler, Broadcom, Google, dan C3.ai. Kita masuk ke saham yang pertama yaitu Cloudflare. Di Cloudflare itu harga sahamnya naik $58 atau 326% dalam 5 tahun terakhir, dan kalau kita pengen beli langsung aja kita klik trade. Berikutnya harga saham yang kita beli $31,61 dan ini kita beli sahamnya fraksional teman-teman. Karena kan marketnya 76 tapi kita bisa beli sebagian karena menggunakan sistem fraksional. Klik preview buy dan langsung aja kita eksekusi. Kita dapatkan $31,51 saham Cloudflare karena ada potongan admin $0,1. Lalu kita lanjutkan ke saham yang kedua. Di sini adalah Zscaler yang harga sahamnya naik $86 atau 101% selama 5 tahun terakhir, dan kalau kita yakin harga sahamnya akan terus meningkat, kita klik trade. Berikutnya kita beli $31,61, dipotong admin kita terima $31,51, dan kita masuk ke saham yang ketiga yaitu Broadcom, di mana harga sahamnya meningkat $118 atau 428% dalam 5 tahun terakhir. Kita yakin, kita klik trade dan kita beli $31,61, dipotong admin maka kita terima $31,51, dan kita lanjutkan ke saham yang keempat, sahamnya Google, naik $104 atau 175% dalam 5 tahun terakhir, dan kita klik trade kalau kita yakin. Aku beli $31,61 dan dipotong admin kita terima $31,51, dan terakhir adalah saham C3.ai yang naik 317% dalam 5 tahun terakhir. Kita klik trade dan kita habiskan semua uang kita $63 dan kita terima $63,06, dan kita bisa lihat ini ordernya masih
pending karena video dibuat jam 12.44 dan market itu baru buka jam 20.30. Jadi kalaupun kita belinya itu saat siang hari, itu nggak ada masalah teman-teman. Nanti itu akan masuk di pending order dan akan dieksekusi di jam market buka. Oke, itulah dia caranya valuasi saham teknologi dan caranya beli saham teknologi di pasar Amerika Serikat dengan menggunakan aplikasi GoTrade. Kalau kamu tertarik, link downloadnya udah ada di kolom deskripsi. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!